Pada suatu ketika, Abu Nawas diundang baginda raja dalam sebuah jamuan makan di istana bersama permaisuri kerajaan. Namun, tidak asik rasanya kalau hanya mengundang Abu Nawas makan saja. Baginda berencana ingin menguji kecerdasan Abu Nawas untuk menghiburnya. Untuk itu, Baginda sudah mempersiapkan 5 butir telur rebus di atas meja makannya. Ketika hendak memulai makan bersama Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, di depanmu ada 5 butir telur. Aku ingin agar kamu membagi 5 telur itu secara adil dan tidak harus memecahkan untuk kita bertiga," kata Baginda Raja. Tanpa ragu-ragu, dengan seketika Abu Nawas langsung mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata kepada Baginda Raja, "Yang mulia, ini sebutir untuk Baginda yang mulia, sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Saya juga sebutir, sedangkan yang 3 butir ini untuk permaisuri Baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya," kata Abu Nawas. Sejenak Baginda terdiam begitu menyadari maksud dari perkataan Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Jawaban Abu Nawas tersebut sangat mengena di hati beliau, tapi membuat kesal sang permaisuri. Setelah lelah tertawa, akhirnya mereka melanjutkan makan bersama. Suatu ketika, Abu Nawas pergi ke hutan untuk menebang kayu, yang kemudian akan dijual untuk biaya kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti biasanya, ia membawa sebuah kapak tua kesayangannya, yang akan digunakan untuk menebang kayu. Karena tidak hati-hati, ketika bekerja, kapaknya tersebut terlepas dari tangannya, lalu terjatuh entah kemana. Abu Nawas pun segera mencari-cari, namun tidak juga menemukannya. Ia pun duduk merenung dengan perasaan sedih, karena hanya memiliki 1 kapak. Ia pun merasa sangat sedih kerana tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, yaitu menebang kayu. Dalam perasaan yang sangat sedih, tiba-tiba datanglah jin yang menyamar menjadi seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya mulai labil. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat sedih sekali?" tanya jin. "Iya Pak, kapakku telah terjatuh ke jurang. Jadi aku tidak dapat melanjutkan pekerjaanku menebang kayu lagi. Padahal itu adalah satu-satunya kapak yang aku miliki," jawab Abu Nawas sedih. "Oh begitu. Saya akan bantu untuk mencarikannya untukmu," kata jin. Sang jin pun mencari-cari ke sana ke sini sekitar tempat Abu Nawas menebang pohon tadi. Pada waktu itulah kesempatan jin untuk menguji Abu Nawas. Terbersit di benak jin untuk memberikan kapak yang baru yang terbuat dari emas. Jin itu ingin mengetahui apa reaksi Abu Nawas nantinya. "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin sambil menunjukkan kapaknya. "Bukan, kapak saya jelek," jawab Abu Nawas. Sesaat kemudian, jin kembali mencari-cari dan selanjutnya kembali menunjukkan kapak kedua yang terbuat dari perak kepada Abu Nawas. "Bukan, itu bukan kapak saya," jawab Abu Nawas menolak. Jin itu pun mulai salut atas sikap Abu Nawas yang jujur. Jin itu berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu begitu jujur? Kapak yang lebih bagus dari kepunyaanmu?" tanya jin.
Pak, sesungguhnya aku sangat bersyukur atas apa yang aku miliki. Aku tidak ingin mendapatkan sesuatu yang bukan hak bagiku. Kapakku yang jelek itu adalah milikku. Dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual, jelas Abu Nawas. Rasa syukur. Ya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan menjadi hakku, tegas Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, sesungguhnya kedua kapak emas dan perak ini adalah milikku. Tapi karena engkau telah menunjukkan kejujuranmu yang besar kepadaku, maka ketiga kapak ini aku berikan kepadamu, kata jin sambil memberikan kedua kapak beserta kapak Abu Nawas yang telah hilang tadi. Abu Nawas sangat senang dan kembali bersyukur atas rezeki yang telah diterimanya. Jin itu pun pamit dan pergi meninggalkan Abu Nawas.